Oleh anugerah Tuhan, oleh kekuatan-Mu Bapa, oleh pertolongan-Mu kami berdiri lagi Bapa di bulan yang keempat. Satu peristiwa 2000 tahun yang lalu, hari ini kami memperingatinya, hari kemenangan. Kami menang karena kami diberi kekuatan dan kuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Maya Bapa yang baik, siapkan hati kami dengar kebenaran firman-Mu, karena kami tahu kami hidup bukan hanya dari roti makanan, tapi dari setiap kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami mau mengambil bagian yang terbaik seperti Maria, duduk di kaki, mendengar sabda-Mu. Roh Kudus bekerja lebih jauh, menerjemahkan ya Pak, mengartikannya dalam kehidupan kami. Kau boleh diberkati lewat firman-Mu hari ini. Kau belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas kami semua yang ada. Diberkatilah kami dalam firman-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Selamat Paskah buat kita semua. Hari kemenangan buat kita. Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita berdaulat. Amin. Ya, selamat bergabung juga buat teman daripada David, ada 2 temannya sama bergabung. Ya, jangan bosan-bosan ya. Ya, hari ini kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Ada mungkin jemaat Bali, mungkin tadi saya udah broadcast supaya mereka juga Amerika yang dia bilang, Pak saya ikut ibadah online Bapak karena saya di Amerika saya juga terbatas, jadi saya ikut ibadah online. Maka kan saya selalu aktifkan online saya karena ada beberapa jemaat kita yang lain ya mungkin mereka pergi liburan, mereka tetap terhubung dengan kita. Amin. Nah, hari ini kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya minta tolong. Sekarang kan kalau zaman dulu kan ada Google. Sekarang Tante AI. Ya kan? Ya kan Tante kan. Kalau AI kan. Jadi anak saya panggil adik ipar saya AI. Jadi AI kan. Ya, itu intermezzo. Nah, hari ini kita belajar tentang taking wilayah yang pernah direbut oleh setan. Ada area-area dalam kehidupan ini pernah direbut oleh iblis. Dan Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, dia berkorban karena semua area itu diambil. Nanti kita belajar sampai di situ. Saya urut buat cerita. Kapan diambilnya? Karena ini nanti dia di sini, tapi saya melatar belakangnya. Waktu Adam dan Hawa oleh setan, oleh ular, ketika mereka makan buah itu, disitulah kuncinya diambil. Sejak itu, waktu itu mulai berjalan. Sejak itu juga, maka manusia berada dalam kuasa kegelapan. Kenapa Bapak Ibu pernah berpikir tidak? Kenapa manusia itu dibenci oleh setan? Ya kan? Apa-apa semua salahnya setan. Ya kan? Kenapa kita ini dibenci? Kita ini jadi sasarannya setan. Kenapa setan tidak benci itu pohon kan boleh, atau benci itu gajah kan, lawan itu gajah kan boleh. Kenapa manusia? Kita boleh pikir gitu enggak? Karena segini saudara, sejarahnya adalah ketika setan ini, iblis ini dikatakan dia si ular tua ini saudara, ketika dia ini tadinya adalah seorang malaikat, seorang pemimpin pujian di surga pada waktu itu sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Jadi dia kalau dicatat di Wahyu dan juga di kitab Yeskiel, satu kali kelak dia berontak, dia mau menyamakan diri dengan Tuhan. Karena apa? Dia bilang aku hendak mau menyamakan diri dia dengan Tuhan. Dia mau samakan diri dengan Tuhan. Akhirnya singkat cerita, dia dilemparkan ke bumi. Nah, posisi dia yang tadinya malaikat pemuji ini, sekarang Tuhan menciptakan satu figur lagi. Namanya manusia. Dan manusia ini, saudara, perhatikan. Manusia ini diciptakan oleh Tuhan untuk menggantikan posisi. Jadi kenapa kita ini dimusuhi oleh dia?
Karena posisi dia ini nantinya kita di surga, kita Wahyu mengatakan pekerjaan kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Karena muji. Amin. Karena kita menggantikan posisinya, maka dia marah. Lalu yang kedua adalah, bukan hanya itu. Ketika dia melihat manusia, dia melihat Tuhan yang adalah gambaran, kita ada gambarannya Tuhan. Sehingga dia marah. Lalu berikutnya ada, waktu Tuhan menciptakan selesai manusia, lalu Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini, dan dia berharap saudara, supaya alam semesta dan segala isinya itu diserahkan kepada dia, dipercayakan kepada iblis. Tapi ketika Tuhan selesai menciptakan segala sesuatu, Tuhan mempercayakan itu kepada manusia. Maka Tuhan mempercayakan itu kepada manusia. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, berkuasalah atas burung-burung di udara, berkuasalah atas itu. Kita punya kuasa. Nah, ketika Adam dan Hawa makan buah itu oleh iblis. Maka saya bilang nanti kita belajar hari ini, kita belajar 10 area Alkitab. Ini saya berdasarkan kata-kata Alkitab, bukan berdasarkan tafsiran. Tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ada 10 area yang pernah direbut oleh setan. Berikut, next. Slide-nya bisa tampil. Dulu saudara, saya kalau siapin materi khotbah, pusing luar biasa. Kenapa? Bagaimana gak pusing saudara? Untuk kita udah renung capek-capek saudara. Kita udah buku udah tumpuk nih saudara. Buku Strong, buku Kamus, buku Interlinear, Tafsiran masa kini 1, 2, 3, ensiklopedia 1, 2, ya kan? Kita bagi sumber buku-buku referensi kita harus baca sedemikian rupa. Sekarang saudara, kita tinggal kasih prompt. Tolong bikinin, kasih detailnya. Dia kalau kita salah-salah kasih prompt nih, kasih salah detailnya, dia muncul juga kacau balau. Tapi untungnya saudara, saya pernah sekolah teologi ya. Dan kita diajari metodologinya. Jadi kita ngerti, ini ada yang gak beres. Kita minta tolong diperbaiki. Ini cek ulang lagi di Alkitabnya. Apakah benar gak? Oh ternyata dia ada salah misleading. Bahwa kita hidup di zaman yang memang eranya udah beda. Ada satu gereja yang pengkhotbahnya ada berdiri di depan. Itu dia udah taruh robot. Yang di Jerman. Di Korea. Jerman ada dan di Korea juga. Kalau yang di Jerman. Ada rupa bapak ibu datang di sana minta doa sama dia. Ditaruh di taman. Tuhan Yesus, saya lagi sakit. Apakah engkau menolong saya? Ngomong dia saudara. Ngomong dia. Adakah yang saya bisa bantu? Dia ngomong saudara. Di setting sedemikian rupa. Dan kita udah ada di area itu saudara. Dan tidak menutup kemungkinan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang sekarang juga sudah dialihkan kepada. Maka kan ada Deddy Kobuser. Pernah diwawancarain. Bapak udah hebat, Bapak punya ini, kenapa Bapak belajar AI? Dibilang emang eranya sekarang berbeda. Kita harus belajar itu barang. Amin. Bapak Ibu semua yang ada, kita belajar sama-sama. Zamannya saya sama zamannya anak. Ini kan anak Erik, anak saya ini. Ini kan anak COVID semua. Mereka ketika bangun tidur Edelin ya. Begitu mereka selesai, kita dulu sekolah kan tatap muka kan. Kalau mereka begitu bangun, jadi tanpa disadari membentuk mereka sampai mereka besar nanti. Hidup mereka seperti 1 ayat 3. Ini dasar ayatnya saudaraku. Dasar ayatnya adalah setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Maknanya Tuhan sudah memberikan wilayah, tugas kita adalah melangkah dan mengambilnya dengan iman. Ketika bangsa Israel masuk kepada Kanaan, ada satu pernyataan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Setiap tanah yang kau injak, aku berikan kepadamu. Setiap wilayah yang diinjak, aku berikan kepadamu. Maka pada zaman perhatikan, itu bangsa pilihan. Mau bagaimanapun, jungkir balik bagaimanapun, itu tetap dia dibela. Dari bangsa Yahudi. Kenapa sampai sekarang orang Yahudi belum terima Tuhan? Gak ada yang terima. Bapak Ibu pergi sana cerita tentang Yesus. Dia tampar Bapak Ibu, dia ludahin Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang mereka ada disiapkan khusus bertobat.
Ada beberapa dasar ayat yang saya sampaikan. Ulangan pasal 11 ayat 24, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi kepunyaanmu. Berikutnya itu karena itu hampir sama, tapi saya masuk ke perjanjian baru, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Ketika Yesus mati dan selesai melakukan tugasnya, ada kuasa yang direbut kembali oleh Tuhan. Kuasa itu diambil kembali oleh Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, waktu iblis mencobai Yesus di padang gurun, puasa 40 hari dan selesai, cobainnya. Coba Bapak Ibu perhatikan, diperlihatkan kepada kerajaan-kerajaan. Tahu iblis bilang begini, kalau kamu sujud menyembah aku, semua ini aku berikan kepadamu. Jadi kerajaan-kerajaan dan segala kuasa yang ada di dunia ini telah ambil kembali. Tapi ketika Yesus datang dan mati di atas kayu salib, Yesus bangkit. Itu diambil kembali. Dan nanti kita renungkan lebih jauh tentang wilayah-wilayah itu. Berikutnya. Oke, ayat selanjutnya lagi. Ya, saya kasih coba. Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang pasal 1 ayat 18. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan surga. Dia punya otoritas, punya kuasa di surga dan dia mau buka itu neraka atau dia mau tutup itu neraka, ada di dia. Bersyukurlah kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kita miliki itu saudara. Dia punya kuasa dan dia punya kunci. Amin. Dia punya kuasa dan dia punya kunci. Dan itu diberikan kepada kita. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan kepada kita. Kuasa itu bukan hanya diberikan kepada siapa-siapa, tapi diberikan kepada kita. Waktu Adan dan Hawa mereka kalah. Mereka tertawan oleh maut. Mereka tidak bisa melawan hukum maut. Ketika Yesus datang dan mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Apanya diselesaikan? Dosanya diselesaikan. Apalagi diselesaikan, matiannya diselesaikan. Kita yang percaya kepada Tuhan, saudaraku yang saya kasih dan Tuhan, kita mati satu kali karena, tapi kita tidak mengalami kematian yang kedua. Tapi kita Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak menerima Tuhan, tidak diberikan kunci, tidak diberikan kuasa. Mereka mengalami kematian yang kedua. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Maka jangan ada muda, adik muda, saya mau himbau kepada kita semua. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya ngomong begini kenapa? Karena saudara coba perhatikan, baca banyak filsafat, baca banyak buku. Saya bukan ngomong sombong saudara, bukan ngomong sombong. Tapi tanya istri saya dulu banyak baca buku banget. Buku-buku filsafat saya baca semua. Hampir semua buku filsafat saya baca. Dan saya temukan satu kesimpulan. Orang filsafat itu punya pendapat begini. Dia mulai dengan pertanyaan dan dia akhiri dengan pertanyaan. Coba Bapak Ibu perhatikan si Rocky Gerung. Saya selalu tuh pola pikirnya dia, kan saya amatin dia. Selalu saudara. Semua filsafat itu mulai dari pertanyaan dan diakhiri dengan pertanyaan. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, kamu baca Alkitab, mungkin kamu mulai dengan pertanyaan, tapi kamu akhiri dengan iman. Amin. Kamu akhiri dengan apa? Percaya. Itulah bedanya saudara. Bersyukurlah kita kalau kita punya Tuhan yang memberikan kepada kita kuasa dan kunci. Amin. Amin. Berikut. Oke. Nah Lukas pasal ke-10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini saudara, ini dialami oleh Paulus. Pernah dialami oleh Paulus. Paulus pernah digigit kalajengking waktu dalam pelayanan penginjilannya. Dan hampir di situ, hampir bilang mati dia. Karena itu bukan kalajengking sembarang kalajengking saudara. Dikirim orang untuk mau supaya membunuh dia. Tapi Alkitab bilang apa? Kita punya kuasa mengusir dan punya kuasa untuk apa? Mengalahkan kuasa setan. Saya dari kampung. Saya kalau di sini orang di Jakarta sini kalau lihat setan punya nanya dukun dan seram-seram. Enggak, saya lihat setannya sendiri. Dan saya bilang kepada setannya, dalam nama Yesus setan pergi dia. Tapi kalau di Jakarta saya bilang, dalam nama Yesus setan kau pergi. Apa lu? Karena dia ada di orang itu saudara.
Dia ada di orang itu kan. Saya usir dia. Lu keluar atau saya yang keluar? Pernah dijawab lah itu. Saya plototin. Orang yang kerasukan setan. Coba saudara. Saya udah berkali-kali melayani dia. Suruh dia lihat mata kita. Orang yang kerasukan setan. Suruh lihat orang percaya. Suruh lihat muka kita. Bapak Ibu perhatikan. Ada cahaya. Ada cahaya yang menyinari kita tanpa kita lihat. Saya rasakan itu saudara. Waktu saya doakan, dia bilang, Pak, saya tanya, kenapa kamu gak bisa lihat lihat saya? Pakem, muka pakem silo. Cahayanya kuat sekali, mata saya gak bisa lihat. Kita ini rasanya biasa-biasa aja. Tapi dia yang di sana merasakan ada cahaya kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Berikut. Oke, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, definisinya menurut bahasa asli, kata the taking territory secara Alkitabiah memang tidak ada di dalam. Tulis secara literal di dalam Alkitab tidak ada. Tapi itu artinya mengambil, menaklukkan dan menguasai apa yang telah Tuhan janjikan. Dengan menggunakan otoritas ilahi serta mempertahankannya dalam kemenangan rohani. Jadi kita sekarang adalah, kita ngambil itu barang. Kuasa itu diberikan kepada Tuhan dan Tuhan bilang segala kuasa diberikan kepada saya. Otoritas itu diambil Tuhan tadinya di Taman Eden itu hilang diambil oleh iblis sekarang kepada kita. Amin. Wow, itu waktu saya pahami itu kita tubuh ini sembuh. Tubuh ini sehat. Tubuh saya diberkati. Apakah Pak, kalau saya sakit, kalau saya makin katakan tidak sembuh. Paulus juga pernah mengalami. Rasul Paulus mengalami matanya sakit dan dia berdoa supaya Tuhan sembuhkan saya. Tapi Tuhan jawab apa? Cukup kasih karuniaku. Rasul hebat, orang hebat dan lain sebagainya. Tapi jawaban Tuhan apa? Cukup kasih karuniaku. Ada kalanya mungkin Tuhan langsung menyatakan mujizat kita. Amin. Yang penting, maka saya bilang punya iman yang benar. Iman yang benar itu adalah sekalipun aku berdoa, gunung itu tidak pindah, gunung ini tidak pergi. Tapi imanku tidak pernah meninggalkan Tuhan. Itu iman yang benar. Amin. Iman yang benar itu saudara tetap setia. Sekalipun pasangan kita tidak setia. Amin. Berat itu. Aku cinta kamu, maka kamu masih tetap cinta dia? Menyakiti kita orang paling dekat dengan kita. Waktu kita mengatakan aku cinta kamu, seringkali kita menuntut supaya dia juga balas cinta kepada saya. Kalau dia tidak cinta kepada saya tidak akan ikut. Makanya saudara, saya pernah layani wadah full. Nah, saya di wadah itu saya atur sedemikian rupa supaya saya wanti-wanti supaya mereka coba buktikan. Mereka ketika join bisnis saudara, join bisnis ini bersama nih, bisnis ini bisa bangun bersama. Lalu begitu bisnisnya mereka komit dan doa bersama, undang pendeta segala kan. Begitu bisnisnya mereka satu, ada yang gak setia, ada yang satu gak setia, bubar. Lalu bubar bukan hanya masalah mereka bubar bisnisnya, mereka juga bubar dari full gospel. Konseling pernah saran dia gitu. Pakai bagaimana? Saya bilang, Pak, saya pikirin ini pelayanan. Saya takutnya nanti kalau Bapak bisnis di sini, dengan ini nih saya bilang, nanti satu saat namanya bisnis itu ada yang baik dan tidak baik. Lalu suatu saat Bapak pasti tinggalkan ini pelayanan. Sedangkan pelayanan ini butuh Bapak. Sama saudara, dalam hidup kita. Sekalipun bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap setia. Oke, berikut. Ya, oke. Nah, kalau kita sudah sekarang adalah oleh musuh dalam keren kan. Kita belajar Photoshop susah-susah sekali dulu kan. Bagaimana cara bikinnya sekarang, tolong bikin teksnya 3D. Dibikin nih saudara. Dulu kita susah sekali itu Photoshop kan. Sampai saya belajar Photoshop, tutorialnya saya ikutin satu-satu. Gaptek tapi belajar. Sekarang udah dibantu sama dia, saya tolong minta bikinin, dibikinin saudara. Oke, 10 wilayah yang dikuasai oleh iblis. Tadi anak saya protes, kenapa Pak itu banyak rame banget. Itu wilayah-wilayah yang saya ada tulis. Belas zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Kenapa orang itu tidak kita udah injil sedemikian rupa. Ayo dong percaya Yesus, ayo dong ke gereja, ayo dong taat, aduh sebagainya. Tapi mereka kenapa tidak percaya? Karena mereka matanya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman.
Ada satu ilah yang kita tidak lihat, yang namanya sebut sebagai wilayah yang dikuasai oleh iblis. Ilah zaman ini menanamkan filsafat. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus hanya nabi. Dibuat sedemikian rupa dan kita percaya Yesus itu Isa. Sedangkan untung Indonesia sudah mengakui bahwa hari kebangkitan hari ini adalah bukan hari kebangkitan Isa Al-Masih, tapi hari kebangkitan Yesus Kristus. Jelas. Kenapa? Karena Isa Imron, Yusuf. Jadi itu ada sesuatu yang beda. Isa Al-Masih di sana lahir dari bayi sudah ngomong. Berarti ada beda. Kita tidak ada di dalam Alkitab. Dia bayi, dia nggak ngomong, saudara. Enggak, dia langsung nggak punya gigi. Enggak, saudara. Enggak, normal, saudara. Dan dia ambil kodrat manusia normal, saudara. Dia tidak ambil kodrat ilahi. Kalau dia datang kodrat ilahi, dia lahir sudah ada giginya di sini. Manusia mana yang mau percaya? Ya kan? Dia normal, saudara. Kenapa? Karena dia mau merasakan sebagaimana manusia itu. Kandung 9 bulan. Bagaimana dia rasakan dia ditinggal oleh murid yang disayang sama dia. Dipercayakan pegang keuangan. Totonya itu orang jual dia lagi. Ya kan? Gak ada yang mau jual Yesus di sini ya. Gak ada ya. Oke. Kenapa? Ya, Kejadian pasal 1 ayat 6, iblis menipu Hawa melalui pikiran, penyesatan, kebohongan, distorsi kebenaran. Jadi ada kebenaran, tapi kebenaran yang dibuat supaya seolah-olah. Maka Bapak Ibu perhatikan. Yesus bilang, Allah bilang begini, semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Kalau kita baca di Kejadian itu. Tapi malah dia datang bilang begini, tidak seperti itu. Semua pohon ini, apakah semua pohon di taman ini boleh kamu tidak makan? Lalu Tuhan bilang ini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Pada waktu kamu makannya, kamu mati. Lalu bilang ini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan itu tahu, pada waktu kamu makannya, katanya, kamu akan tahu kebenaran. Dan kamu akan tahu, kamu akan sama seperti dia. Dibuat sedemikian rupa supaya kebenaran yang tadinya ada di dalam pihak Tuhan, itu menjadi kebenaran yang tidak benar lagi. Maka kan kita lihat, perhatikan. Sebuah hoax, berita yang tentang hoax ya, itu dihembuskan terus, maka akan jadi sebuah kebenaran. Dia cerita, alur cerita dibuat sedemikian rupa seolah-olah benar, padahal nggak benar. Dan itu saya konseling sedemikian rupa. Oke, berikut hati ini juga harus dikuasai, saudara. Perhatikan, dalam hati Yudas. Ini kalau udah dikuasai oleh iblis, saudara, orang ini hari ini dia ngomong I love you. Hatinya kalau udah dikuasai sama setan, ya kan? Dia di belakang dia bisa tikam kita. Dia di belakang dia bisa menipu kita. Maka di selanjutnya katakan, Kisah Rasul pasal 5 ayat 5. Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Hati ini dikuasai oleh setan. Ini wilayah direbut, saudara. Ini wilayah direbut, hati. Maka Amsal bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati ini nggak jaga dengan baik, saudara, ya senggol sedikit kan terluka, ya kan? Mulut mungkin ngomong, saya sayang kamu, saya iya. Tapi hati ini belakangnya dia seperti Yudas. Di mulut, di depan dia setuju dengan gurunya, di belakang dia pergi ngomong sama imam, dia jual. Karena hatinya dikuasai oleh berikut. Next, yang ketiga, yang ke wilayah kehendak. Apa ya? Kehendak itu mau lakukan ini. Nah, ini wilayah itu juga satu wilayah yang dikuasai oleh iblis. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 pernah. Mereka telah tertawan oleh iblis untuk melakukan kehendaknya. Kehendak siapa? Kehendak iblis. Ditawan, saudara. Tubuh ini ditawan untuk melakukan siapa? Kehendak iblis. Misalnya Tuhan bilang begini, ampunilah engkau, ampunilah orang yang menyakiti engkau, ampunilah orang yang menipu engkau. Pertanyaan saya sekarang adalah, bisa nggak kita mengampuni? Kita, Indonesia only.
Nanti David bantu terjemahin deh David ya. Jadi gitu saudara. Jadi kita perhatikan ketika Tuhan bilang begini, ampunilah. Tapi karena kehendak kamu harus balas pukul dia, kata orang Timur. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Saya kasih valungku sama dia, kasih tonjok sama dia. Itu kenapa? Kan hari ini Tuhan menegur kita kalau kita kehendak kita menegur kita untuk mengampuni, kita lepaskan pengampunan. Sekalipun itu berat, tapi itulah cara kita. Kita mau lakukan kehendak dia, bukan kehendak. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat saudaraku, wilayah dunia atau sistem dunia ini saudara. Dunia ini. Lukas pasal 45, segala kuasa itu telah diserahkan kepadaku. Itu cerita tentang Yesus waktu dicobai di padang gurun. Iblis bilang segala kuasa ini, dunia ini dan kekayaannya. Kalau kamu sujud menyembah kepada aku, semuanya kuberikan kepadamu. Bayangin dunia dan sistemnya pada zaman Tuhan Yesus, bahkan mungkin sampai hari ini, itu telah wilayah-wilayah itu sudah dikuasai. Maka kalau kita masuk kepada dunia perpolitikan, anak Tuhan sudah masuk dalam dunia bisnis, kadang-kadang kayak gitu nggak bisa bedain Pak ya. Beda-beda tipis. Ya beda-beda tipis. Kita mesti ada sedikit Alkitab bilang mesti tulus seperti merpati, tapi juga cerdik seperti ular. Itu kan beda-beda tipis. Karena sistem dunia itu dibuat sedemikian rupa. Keadaan dunia dibuat sedemikian rupa. Maka di sini katakan saudara, sistem budaya dan nilai-nilai dunia itu hampir dikuasai. Ada budaya-budaya tertentu yang merasa bahwa menyembah kepada iblis itu suatu penghormatan yang luar biasa. Ada persembahan, sesajian, apalagi saya pernah di Kalimantan. Itu buat dia itu dia karena dia gak tahu kebenaran, buat dia itu dewanya dia. Buat dia itu Tuhannya dia. Ayam dipotong, taruh di situ. Saya tanya, buat apa ini? Doain anak supaya anak sembuh. Saya di Kalimantan saya hadapin gitu. Puji Tuhan, 5 orang saya baptis. Kenapa? Saya kasih, karena mereka tidak tahu pemahaman, mereka tidak tahu kebenaran. Saya didik mereka pelan-pelan. Saya dekati mereka pelan-pelan. Itu kalian dulu. Sekarang di dalam Tuhan, kau tidak usah pakai gitu-gitu. Hari ini kalau doa, kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dari yang berikut. Ya, oke, yang berikut ada saudara, wilayah otoritas. Efesus pasal yang kedua ayat yang 2, penguasa kerajaan angkasa. Setan ini dia punya kerajaan saudara. Gak kelihatan, tapi dia punya kerajaan yang tidak kelihatan. Mungkin Bapak Ibu perhatikan, nah itu. Di belakang kerajaan itu. Maka kan kalau kita bersyukur ya, kita di Indonesia, pemimpin kita tertinggi itu kita selalu doakan mereka. Supaya mereka takut kepada Tuhan. Bayangin saudara, pemimpin di Indonesia, kalau mereka tidak takut sama Tuhan, tidak ada suara anak-anak Tuhan mendoakan. Seandainya iblis bisik mereka, supaya larang anak-anak beribadah di hotel. Setiap mereka yang beribadah, tangkap mereka dan siksa mereka. Itu kita mesti doakan saudara. Karena kalau dia sistem ini atau kerajaan di dunia ini dikuasai oleh mereka seperti itu. Akan nanti saudara, akan nanti Alkitab Wahyu mencatatkan. Akan nanti iblis itu akan dibuat untuk dia berkuasa sementara waktu. Alkitab mencatat 3,5 tahun. Setelah itu 3,5 tahun dia dirantai. Berkuasa di satu kali kelak kalau mau transaksi atau mau jual beli harus melalui dia. Dan harus punya tandanya yang dia miliki. Makanya kita sudah mulai menjurus-jurus ke tandanya kan. Kalau di Indonesia enggak, saya kemarin lihat ada satu anak di Amerika dia QRIS. Di Indonesia kan QRIS. Kalau di sana enggak saudara. Sudah tinggal tempel tangan begini. Besok lagi sudah enggak pakai tempel tangan lagi. Dibilang mereka lagi supaya tempel di dahi. Jadi scan di dahi. Dan kalau Bapak Ibu masuk ke bandara, taruh scan begini, udah masuk ke bandara langsung. Data udah terdeteksi semua. Menjurus. Nanti keganapannya adalah di Wahyu pasal yang kayak itu 666 itu. Tapi itu nanti saya tidak perlu bahas itu karena itu bukan area saya sekarang ini. Berikut. Yang keenam saudara, wilayah yang direbut atau dikuasai 11
diikat oleh iblis selama 18 tahun. Oleh iblis, saudara. Ada kalanya roh, dia kurang lebih 20 sesi. Salah satu sesinya adalah, ada satu pernah kisah di Alkitab, orang itu sakit. Kalau dia udah sakit, saudara, dia mencelakakan dirinya. Bahkan dia sampai bisa juga mengancam nyawa orang lain. Tapi ketika Yesus datang dan mendoakan dan melepaskan setan itu, orang itu siuman. Ada kalanya, saudara, sakit itu memang berasal dari dibuat oleh iblis. Ada sakit yang memang karena kesalahan kita, mungkin makannya sembarangan dan kita tidurnya juga mungkin gak beres dan lain sebagainya. Itu akibat dari kesalahan kita. Tapi ada sakit yang memang diikat oleh iblis, dia kuasai oleh iblis, diizinkan oleh iblis. Terus kita punya otoritasnya. Yesus datang, mati, kita katakan kepada sakit, sakit sembuh, sembuh. Saya pernah, mungkin kakak saya mungkin bisa lihat saya nggak tahu, saya belum telepon dia. Karena dia pernah mengalami sakit yang sudah dokter lihat semua fisiknya, jantungnya, paru-parunya, levernya, ginjal, normal semua. Tapi ini tubuh sakit. Tubuh sakit. Akhirnya kan dokter juga udah kasih obat, jadi udah salah minum obat, salah diagnosa dan lain sebagainya. Jadi tadinya pikir dia demam, kasih obat demam, udah demam yang antibiotiknya banyak sekali. Akhirnya begitu dia sembuh, larinya kemana? Ke ginjal, kakinya bengkak. Ke rumah kurang lebih 10 hari, dia datang, terseret-seret, saya bingung. Saya bingung karena saya bilang, waduh ini kalau dia naik bis, dia pulang ini bagaimana? Saya doain sudah, doain. Nah, kemarin dia pulang ke Surabaya bulan lalu dia kabarin, adik kaki saya sudah kempes. Amin. Sakit kita disembuhkan. Amin. Sakit kita disembuhkan. Banyak hal. Saya percaya bahwa jemaat kita pernah di sini berdiri kesaksian. Dia juga sakit, orang tuanya. Kita doakan juga Pak Joni, tapi hari ini nggak datang. Itu juga. Saya berharap dia juga disembuhkan. Berdoa buat kemarin juga ada Bu Vita, jemaat Tuhan yang lain juga. Setiap hari saya berdoa. Kenapa? Tubuh ini menyerang kita supaya tubuh kita ini sakit. Seperti Ayub. Amin. Yang ke-7. Ya. Yang ke-7, saudaraku, yang pas 10 ayat 20, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat. Seperti ini pun sudah dikuasai oleh setan. Maka kan kita juga harus di gereja itu kita kencang juga. Di rumah doa bacaan kita jangan lupa menyembah. Karena memang pokok pekerjaan kita nanti di surga adalah penyembah. Sembah Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana sembahnya Pak. Ya, kalau dengar lagu atau enggak berlutut kamu berdoa. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kamu katakan itu terus. Kamu puji Tuhan, haleluya, kamu puji Tuhan. Kamu udah menyembah. Dengan kita menyembah, kuasa iblis, area yang tadinya adalah area iblis, kita ambil alih dan kita merebutkan itu. Amin. Nah, Matius 4 ayat 9, semua itu ku berikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Tentang iblis mau supaya disembah. Maka kan Yesus datang tuh dia mau supaya Yesus menyembah dia. Itu penyembahan, saudara. Dia mau kita tunduk kepada dia. Nah, sama saudara. Di dalam hidup kita juga area-area itu kita harus kuasai. Kita rebut kembali. Nanti di minggu depan saya belajar bagaimana Yesus merebut 10 area itu. Lalu berikutnya. Atau nih yang saya tadi bilang. Wilayah yang tadinya dan lain sebagainya. Sekarang sudah dibuat sedemikian rupa. Sehingga satu sama satu bisa jadi 3, bisa jadi 4. Tergantung ABS. Asal Bapak senang. Nah itu kan kayak gitu saudara. Yang tadinya kita bisa berani berkata tidak, sekarang dengan filsafat, dengan analogi tertentu. Maka sini dikatakan, Yohanes pasal 8 ayat 4, ia adalah iblis itu pandai sekali saudara. Pandai sekali, dia tahu firman Tuhan itu, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan dia coba untuk memutarbalikannya. Maka kan di Alkitab itu ada 3 yang dipalsukan. Firman, roh, dan Tuhan. Alkitab yang lain, firman Tuhan yang lain, Tuhan yang lain, dan roh yang lain. Kalau di Alkitab. Itu dicoba diputerbalikan. Injil yang lain, di jemaat di Galatia. Itu Paulus tegur mereka. Kamu jemaat yang bodoh. kamu
Itu kebenaran. Area itu dia coba memutarbalikkan firman Tuhan. Dia coba berikan ajaran-ajaran palsu. Ada satu gereja, teman saya pernah, teman pemusik yang pernah di sini di gereja, pernah aransemen lagunya. Dia kata saudara, itu namanya gereja Yesus Sejati. Itu ada ke grupnya, wow kencang banget ini. Saya masuk ke grupnya, oh anggotanya, ada jemaat kita juga. Di gereja saya dulu. Saya masuk ke anggota kan namanya sudah save sama saya kan. Begitu grup di WA, ada jemaat kita juga di sini juga. Dan mereka nggak tahu saudara. Dia cecer saya, ajarin saya, nawarkan bantuan sana, bantuan sini. Tapi mesti ikutin itu saudara. Yesus sejati, Yesus versi dia, Yesus versi Alkitab itu beda. Dia waktu kutip Alkitab, saya protes sama dia. Dia putar balikan itu Alkitab, saya lupa, itu orang yang seperti ini, tidak seperti itu. Oh tidak, itu Alkitab terjemahan kamu salah. Yang benar itu begini, menurut latar belakangnya begini, sejarahnya begini. Saya cecer lagi kan, tahu-taunya saudara Yesus yang lain. Yesus itu ternyata Yesus bentuknya wanita, tapi dari cungko. Dari cungko Pak. Namanya Yesus Pak. Bapak tadi tahu, saya teman saya salah satu isi aransemen dia punya lagu banyak di kontak kamu. Ada beberapa teman WL di sini isi suaranya juga di situ. Lumayan tuh. Ada banyak ajaran-ajaran yang di akhir zaman akan muncul saudara. Maka kita juga hati-hati jemaat kita di sini. Saya selalu ingin supaya Bapak Ibu kita satu di satu arah. Leader, pemimpin. Kita tahu, saya tahu saudara, mana yang benar dan mana yang enggak benar itu saya tahu. Saya bisa ukur dan saya bisa rasakan. Saya pernah ada di satu gereja yang juga kayak gitu saudara. Dan saya tahu itu sesuatu yang kayaknya tiap kali dia kalau ini dia mau nubuat terus saudara. Dia nubuat terus, dia tiap kali nubuat terus. Satu kali saudara, nubuatannya dia ternyata meleset saudara. Dan orang yang nubuatan meleset itu saya yang tangani saudara. Maka kan kalau saya temu dia orang-orang yang nubuat-nubuat begitu, saya suka kerjain mereka. Kenapa? Dia bilang gini, Tuhan berbicara sama saya. Hai anakku, aku Tuhan Allahmu, aku akan menggendong engkau. Gue toil di sebelahnya, keberatan. Gue suka kerjain, kenapa? Karena apa